Perkenalkan, nama saya Agus Sujadi sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan pengertian fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungannya. Hak tanggungan itu sendiri yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya, mengenal jaminan fidusia. Dalam mengenal jaminan fidusia, kita harus mengerti apa itu unsur-unsur jaminan fidusia. Yang tadi saya jelaskan pasal 1 angka 1 pengertian fidusia, di situ terdapat unsur bahwa adanya peralihan hak kepemilikan, terus adanya dasar kepercayaan, terus penguasaan berada yang dijaminkan dalam penguasaan pemilik benda. Penguasaannya terdapat dalam pemilik benda, artinya pemilik benda yang menguasai benda itu. Terus adapun mengenal benda apa saja yang dapat menjadi objek jaminan fidusia, itu unsur-unsurnya. Terus benda apa saja yang dapat menjadi objek jaminan fidusia, yaitu dalam pasal 1 angka 2 angka 4 dan pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Terus ada benda bergerak maupun tidak bergerak, terdaftar ataupun tidak, dan benda tersebut tidak dibebankan hak tanggungannya, ataupun hipotek. Contohnya, benda-benda tersebut seperti smartphone, hak cipta atas suatu merek dan suatu brand produk, serta bangunan dan hak atas tanah yang tidak dibebankan hak tanggungannya, selain objek hak atas tanah yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan. Obligasi dan subjek jaminan fidusi. Benda bergerak berwujud, kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus, dan sepeda motor, mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor, perhiasan, persediaan barang atau inventory stok barang dagang dengan daftar mutasi barang. Benda bergerak tidak berwujud, wesel, sertifikat deposito, saham, obligasi, konosemen, piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak, berwujud atau benda bergerak, tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Kedua, klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Dan ketiga, benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yaitu hak milik satuan rumah, susunan di atas tanah, hak pakai atas tanah negara atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain
sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman. Dan keempat, benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari. Yang menjadi subjek jaminan fidusia. 1. Pemberi fidusia, yaitu orang atau perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek fidusia atau kuasanya atau wakilnya. Yang dimaksud dengan kuasanya adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia, sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi. Yang kedua adalah penerima fidusia, yaitu orang perorangan atau koperasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Sekalipun dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa yang didaftar tersebut adalah benda yang dibebani jaminan fidusia, akan tetapi harus diartikan jaminan fidusia tersebut yang didaftarkan dan tujuan pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dengan maksud masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya keadaan benda yang merupakan objek fidusia, juga untuk memberikan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Hal ini mencegah terjadinya fidusia yang sebagaimana yang dilarang oleh pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kewajiban pendaftaran ini tentu saja bukan tanpa alasan menurut pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jika dalam jangka waktu dimaksud tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan, baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pula, apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dihapusnya jaminan fidusia. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hapusnya hutang dalam jaminan fidusia dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dihapusnya jaminan fidusia karena lunasnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis karena sebab ataupun maka jaminan fidusia tersebut menjadi dihapus. Sementara itu, dihapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima jaminan fidusia adalah wajar karena sebagai pihak yang mempunyai hak ia bebas untuk mempertahankan atau melepaskan hak tersebut. Eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia. Walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diatur ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu ada apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara 1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 penerima fidusia. 2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
Dan adapun penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Dan juga ada pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.